Salam Kredensial. Kali ini Kredensial akan bicara soal Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya. Surga kecil jatuh ke bumi, luas tanah sebanyak madu adalah harta harapan. Syair lagu Aku Papua itu sangat indah. Bukan hanya indah, tetapi juga dalam maknanya. Coba bayangkan, oleh Franky Sahilatua, penulis syair lagu itu, tanah Papua diibaratkan bagaikan surga kecil yang jatuh ke bumi. Tetapi mengapa tanah yang indah itu sekian puluh tahun diperlakukan seperti anak tiri? Tetapi sekarang sudah berbeda, lain lagi ceritanya. Papua sudah berubah. Perhatian pemerintah pusat juga berubah banyak. Memang masih ada masalah, masih ada persoalan yang belum terselesaikan. Masalah yang ada di Papua tidak hanya berkait dengan ekonomi, sosial, atau politik. Itu kata Presiden Jokowi suatu ketika. Kata Jokowi, masalah utama adalah tidak adanya saling percaya antara rakyat dan pemimpinnya. Dalam suasana ketidakpercayaan antara satu dan yang lain, masalah apapun tidak dapat diselesaikan. Dengan demikian, meningkatkan saling percaya, sikap saling percaya di antara sejumlah pihak di Papua, di tanah Papua, merupakan hal pertama, hal yang sangat penting dan mendesak yang harus dilakukan terus dan terus. Jokowi memahami benar kebutuhan fundamental rakyat Papua. Kata Jokowi, rakyat Papua tidak hanya membutuhkan layanan kesehatan, tidak hanya membutuhkan layanan pendidikan, tidak hanya membutuhkan pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan. Namun rakyat Papua butuh didengarkan, diajak bicara. Itulah sikap dasar saya dalam membicarakan setiap persoalan yang ada di Papua. Itu kata Jokowi beberapa waktu yang lalu. Tujuannya jelas. Tujuan Jokowi sangat jelas. Ingin mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Artinya termasuk Papua, termasuk rakyat Papua. Dan tentu membangun tanah Papua yang damai, aman dan tentram, makmur. Meskipun tidak mudah, tapi terus harus diupayakan sekuat tenaga. Ya, menjadikan Papua sebagai tempat pelaksanaan PON 20 saat ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan itu. Dengan dipilih menjadi tuan rumah PON, Papua menjadi sama seperti provinsi lain. Papua merupakan provinsi kedua di wilayah Indonesia Timur yang menjadi tuan rumah ajang PON. Yang pertama adalah Sulawesi Selatan pada tahun 1957 pada saat dilaksanakan PON keempat di Makassar. Sahabat Trias Kredensial, untuk membahas Papua, PON, dan pembangunan, Trias Kredensial mengundang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyertai mendampingi para atlet Jawa Tengah bertanding di Papua. Ganjar Pranowo juga menjelajah berbagai wilayah di Papua, melihat kemajuan wilayah itu, bertemu dengan banyak orang, masyarakat biasa, mahasiswa, mama-mama, pegawai, dan banyak yang dia temui. Dan pada kesempatan kali ini bercerita tentang Papua, kemajuan Papua selama ini. Pak Ganjar, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Trias. Ya, ini seperti yang Pak Ganjar, Pak Guru pakai merah, saya pakai putih, jadi klop merah dan putih, ya kan? Ya. Ya, merah putih ini. Bagus. Terima kasih Pak.
meluangkan waktu untuk ngobrol dengan Cemara, dengan Trias Prudensial. Sama-sama. Bapak kan barusan pulang dari Papua untuk mendukung, menemani para atlet Jawa Tengah yang mengikuti PON 20 di Papua. Kan? Jadi inilah, kami ingin tahu cerita setelah Pak Ganjar berada di Papua, sekitar itulah Pak Ganjar di Papua dan sebagainya. Nah, pertanyaan pertama yang saya sampaikan pada Pak Ganjar, sebagai seorang politisi, kan pernah di anggota DPR, politisi, bagaimana Pak Ganjar memaknai PON 20 ini diselenggarakan di Papua? Apa menurut Pak Ganjar ini? Oh, itu tidak harus sebagai politisi, Mas. Saya punya sejarah dan footprint saya jelas. Oke. Karena saat itu Mas Trias dan teman-teman yang hari ini melihat Cemara 19 Channel ini, karena waktu itu sebenarnya potensinya di Jawa Tengah, Mas. Jangan salah, Mas. Saya ikut bidding. Saya ikut bidding 2014, saya masih gubernur baru. Dan tahu kan, gubernur baru lagi seneng-senengnya jadi gubernur gitu. Jadi, karena nggak seneng, dah. Seneng terus lah gitu. Pokoknya kita harus selalu bahagia kan. Ya. Lagi seneng-seneng kita mengkonsep bagaimana pelaksanaan PON di Jawa Tengah, yang harusnya di hari ini. Ya, pada saat itu kita udah siap, Mas. Tempatnya, venue-nya, terus kemudian kota-kota, hotel, transportasi, sampai maskot kita udah buat. Nah, pada saat kemudian kita bidding, ternyata ada Bali, ada Papua, antara lain yang berminat. Maka pada saat itu kita negosiasi, kita berembuk, saya udah kepedean pada saat saya paparan, Mas Trias, wah, tepuk tangan bergemuruh, keren, wah, memang Jateng top, wah, kita full tim begitu. Tak pikir saya yang mau menang, ternyata tidak. Nah, pada saat kita lagi ada acara dengan provinsi-provinsi, dengan KONI, kami ngobrol-ngobrol, dan saya telepon sana, telepon sini, ternyata ya Bali juga berminat, maka saya bilang, ya kalau nanti Bali juga ya relatif semuanya juga sudah siap ya. Terus saya sampaikan kepada kawan-kawan, ya rasa-rasanya kita mesti dinilai deh kalau dengan Bali gitu. Tapi begitu saya mendengar, wah ini Papua berminat, maka saya bilang kalau Papua kalau gitu kita lepas saja semua untuk Papua. Itu saat itu, Mas. Ini footprint-nya masih ada gitu. Jadi ada cerita-cerita di sana. Nah, pada saat itulah jejak-jejak ini yang sebenarnya bisa dilihat. Maka saat itu yang ada di pikiran saya satu aja, Mas. PON ini menjadi satu keputusan secara politik afirmasi. Ini afirmasi nih. Afirmasi bisa dilaksanakan di Papua. Bahkan kita saat itu tahu loh, venue-nya mana? Banyak nih pertanyaan dari provinsi lain. Mana venue-nya? Mana hotelnya? Walah, itu kalau atlet dibawa ke sana mahal sekali. Itu dulu pada saat berdebat di 2014 seperti itu. Tapi ketika kita berbicara bahwa ya di Indonesia yang paling timur ini, rasa-rasanya banyak atlet hebat. Rasa-rasanya kalau PON bisa dilaksanakan di sana, pasti di sana akan terjadi pembangunan yang luar biasa. Dan itu yang saya lihat, Mas. Maka saya menderedek kok delok ke pembukaan sama yang dilakukan Pak Jokowi itu. Kemarin itu tuh. Iya loh, Mas, itu setelah betul. Asian Games. Saya ngikuti. Ikuti ya, Mas ya? Ikuti. Itu setelah Asian Games menurut saya bagus. Pembukaan event olahraga terbaik adalah di Papua. Maka saya cerita sama kawan-kawan Papua, sama teman-teman saya di Jawa Tengah, sama provinsi lain, di Jawa Tengah aja belum pernah loh seperti itu. Jadi aku terharu betul ya. Bagus dan dikelola oleh anak-anak bangsa sendiri, dan itu tempatnya di Papua. Hotel sekarang banyak, sangat ramai, dan cari mobil sulit, Mas. Cari hotel sulit di sana. Maka yang saya bayangkan ekonomi pasti tumbuh. Jadi cerita umum terhadap PON ini seperti itu. Pak, tadi kan Pak Ganjar katakan dengan tim Jawa Tengah, kalau Papua ikut bidding, ya untuk Papua aja, apa alasannya, Pak? Iya, ya enggak. Kalau Papua memang mereka juga punya keinginan, toh. Ya, kalau kenapa Jawa Tengah lepaskan? Oh ya, makanya saya bilang kalau kita peer to peer begitu di venue dengan venue, hotel dengan hotel, transportasi dengan transportasi, Papua tidak akan menang dari Jawa Tengah. Ya, tapi kalau kemudian kita melihat bahwa itu dilaksanakan pilihannya di Papua, dan itu mesti kita dorong, kita dukung bersama agar terjadi afirmasi, maka di sana akan dibangun stadion. Di sana akan ada IO hebat. Di sana akan merangsang atlet-atlet yang lain.
Orang-orang akan berkunjung ke sana. Dan ingat ketika kemudian kita sering berbicara Papua dengan cerita yang lain, hari ini kita cerita dengan prestasi. Hari ini cerita macet, hari ini cerita hotel penuh, hari ini cerita mama-mama membuat noken ya, membuat mahkota, jualan kerajinan macam-macam yang laku minta ampun. Jadi tindakan afirmasi inilah yang kemudian kita bisa saksikan bahwa kelak kemudian hari seperti pidato Pak Presiden ya menginginkan Papua adalah provinsi olahraga, dan itu wah saya dukung banget itu. Kaitannya dengan tadi ya, mulai hidupnya tadi. Jadi itu adalah cerminan antusiasme masyarakat Papua ya untuk menyambut pesta olahraga itu. Masyarakat Papuanya luar biasa, pendatang luar biasa, provinsi yang lain bagus, bahkan saya agak terkejut ketika sore-sore itu ini ada tanding apa ya, sepak bola Pak. Kemudian saya datang ke lapangan sepak bola di Uncen, terus kemudian kami datang tinggal permainan mungkin sekitar 7 menit, dan ternyata yang main adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan Jawa Tengah kalah 3-0. Karena kurang 7 menit, kan datangnya kurang 7 menit. Kalau datang dari awal mungkin menang. Mungkin ya Mas ya. Tapi Mas Trias mau saya sampaikan apa yang menarik? Yang menarik kemudian antusiasme itu tadi. Ya. Karena dari Jawa Tengah kok sepi supporter ya begitu. Ternyata dari Jawa Timur nampaknya supporternya top banget, banyak banget. Dan saya terharu betul ketika kita melihat suasana yang sangat ramai itu, supporter pun datang. Sangat antusias ke Papua. Jadi antusiasme masyarakat luar biasa. Yang dulu orang mengatakan bahwa ya nanti hotel kurang, mobil kurang, dan sebagainya, ternyata masyarakat menyiapkan itu dengan baik. Saya sih secara pribadi terharu sampai gulung komeng Mas. Mulai saya datang sambutannya dahsyat, siapalah saya ini, terus kemudian saya datang ke ke Abipura, terus kemudian di Jayapura ketemu Bupati, sempat siaran radio, karena saya punya pangkat baru Mas, saya punya pangkat baru sekarang. Apa itu? Baru. Apa itu? Ketua LPPL, radio lokal, radio televisi lokal. Jadi ketua saya siaran di radio lokal. Saya Indonesia. Ketua di Papua? Enggak, di Indonesia. Jadi kan ketua itu? Ya, ketua baru ini, ketua baru. Setelah Gusipul. Maka saya datang Mas siaran dengan Pak Bupati di Jayapura, terus kemudian pada saat kami datang terharu betul, disambut lagi sama anak-anak. Terus kemudian joget-joget, dikasih mahkota, ini mahkotanya saya taruh di sini. Terus kemudian bisa menari-nari, dan mereka menyambut tamunya juga dengan penuh keramahan. Nah, saya kan ngikutin Pak Ganjar di YouTube itu, ya kan? Begitu antusias berada di Papua, ya kan? Dan ceritanya juga gitu menunjukkan antusiasme Pak Ganjar di sana. Nah, pertanyaan saya, apa arti Papua bagi Pak Ganjar? Papua bagian dari Indonesia. Papua perlu banyak tindakan afirmasi yang tadi kita bantu ya, yang kita dorong maksud saya, karena tadi kita bicaranya olahraga. Pada sisi lain, Papua mesti mendapatkan perlakuan khusus. Mulai dari otsusnya, mulai dari treatment yang kita berikan kepada mereka di bidang olahraga, di bidang pembangunan infrastruktur. Pak Jokowi berapa kali datang ke sana ya? Ya, lebih dari 15 kali. Iya, dalam konteks itulah kebinekaan kita terasa betul di sana. Papua buat kita miniatur Indonesia yang paling hebat. 270 bahasa yang saya tanyakan kepada para pakar di Uncen kemarin, ternyata orang Papua bilang, kita itu Musa Pak Ganjar. Apa itu Musa? Muka sama begitu. Muka sama tapi bahasanya berbeda katanya. Dan mereka bisa bersatu karena berbahasa Indonesia. Kalau dia tidak bisa berbahasa Indonesia, maka dia akan kesulitan komunikasi. Lu terenyuh Thomas. Betul. Terenyuh di tempat kita aja kadang-kadang di Jawa Tengah aja masih ada yang pakai bahasa Jawa, tetap medok-medok. Di sana tidak bisa Pak Ganjar tanpa mereka berbahasa Indonesia, maka itu pemersatu. Saya kira dalam konteks keindonesiaan kita menjadi fair lah, kita memperlakukan itu dan agar kemudian menjadi setara dengan yang lain. Jadi dari sisi bahasa tadi Indonesia banget gitu ya Papua, ya kan? Oh iya, pol-polan Indonesianya, Mas. Ya, karena pol-polan Indonesianya, karena Pak Ganjar, Bapak bisa lihat, kami ini 270 bahasa. Kalau kami tidak bisa berbahasa Indonesia, kami sulit komunikasi. Dan yang terharu berikutnya ketika kami nengok masyarakat Jawa Tengah yang sudah
belasan tahun, sudah puluhan tahun di sana. Mereka itu, saya pada saat kumpul, Mas, mereka itu mengundang saudara kita dari Papua. Lalu saya tanya, loh, ini pertemuan orang Jawa, terus kemudian Sunda sampai dengan Madura, begitu ya. Kok ini ada dari Papuanya? Ternyata Papuanya mengatakan, Bapak, kami sekolah di Jawa, maka kami keluarga Jawa juga. Begitu, jadi maksud saya. Jangan-jangan bisa bahasa Jawa juga loh itu. Balah, Mas, Wong itu sekolahnya di Semarang, di Jogja kok. Maka mereka matur nuwun Pak, gitu ya. Istrinya orang Jawa. Jadi suasana itu sungguh membahagiakan. Kita bisa haru juga saya melihat karena sambutan yang luar biasa itu, Mas. Pak Ganjar, jadi ketika Pak Ganjar ada di sana, bertemu dengan masyarakat, sedak datang dan kemudian ketemu dengan berbagai anggota masyarakat itu, kira-kira dalam bayang saya, gambaran Pak Ganjar di Semarang dan berbeda dengan kenyataan ketika sudah sampai sana. Enggak sih, karena saya orang yang cukup sering di antara tanda petik ya ke Papua sebelum pandemi, ngurusi agama, pelantikan saya datang gitu kan. Kagama ya. Agama, terus kemudian beberapa kali umpama ada kunjungan seminar, saya coba datang sebelum pandemi loh ya. Tapi selama pandemi kan nggak bisa. Maka pada saat sebelum pandemi kan belum juga saya melihat. Artinya saya tidak ngecek langsung bagaimana venue dibuat, bagaimana hotel dibuat, enggak. Jadi bayangan saya ya itu belum ada begitu. Tapi begitu kita datang, loh ini di AB Pura sudah seramai ini, hotel saya hotel baru begitu ya. Dan dia sampaikan ini baru 1 tahun Pak Gubernur, oke. Terus banyak hotel-hotel baru yang dulu kalau kita nginep awal-awal datang dulu ya di Sentani begitu. Sekarang di AB Pura, di Jayapura sudah banyak sekali. Dan bandaranya saya ingat betul 2013 pertama kali saya ke Papua, bandaranya kecil begitu ya. Mohon maaf di beberapa titik itu banyak orang kan makan pinang ya. Pinang. Ya, sehingga di beberapa lantainya itu merah-merah begitu. Tapi kemarin bersih banget. Gede banget. Dan setelah saya pergi ke Timika malah lagi di-extend bandaranya. Gede banget. Jadi menurut saya perubahannya sangat luar biasa ya, dengan antusiasme termasuk masyarakat. Yang saya lagi-lagi terharu, Mas, karena pada saat ada ex kelompok Cipayung mahasiswa ketemu saya, terus tokoh adat ketemu saya, terus kemudian mama-mama ketemu saya lihat ke venue-venue, lihat cabur begitu, mereka selalu mendekat saya, terus foto-foto dan ceritanya menarik. Saya ingat, Bapak tolong anak-anak kami yang ada di Salatiga dan di Semarang. Oh, ternyata dia lihat IG dan YouTube saya waktu saya nengok anak-anak Papua yang nggak pulang, terus dia nggak bisa bayar Mas, PDAM-nya mati Mas di Salatiga di UKSW gitu. Jadi ternyata itu saya padahal nge-vlog biasa saja, saya tampilkan biasa saja, tapi ternyata mereka semua mengingatkan itu kepada saya dan dia kira-kira akan mengatakan terima kasih begitu. Terharu nggak sih? Saya kok terharu ya. Jadi jadi sarana betul, cara komunikasi betul ya dengan menonton. Ternyata anak saya ada seperti apa di sana kan, jadi tahu persis. Mas Trias, dahsyatnya medsos ada di situ, Mas. Saya tidak pernah berpikir seperti apa. Maka pada saat saya dulu pandemi, saya sepedaan masuk ke asrama Papua, pindah lagi ke Salatiga, saya ngecek anak-anak, terus kemudian ke NTT, NTB, Kalimantan. Itu ternyata di tempat masing-masing mereka pada cerita, Bapak dulu nengok mahasiswa ya, Bapak aduh terima kasih. Jadi itu efektif dalam arti ternyata kita tanpa ketemu, tanpa salaman, tanpa menyapa, ternyata kita sudah kenal. Dan itu dijumpakan di dalam medsos atau YouTube saya begitu. Dan itu orang tuanya kan juga lega lihat anaknya sehat kan lewat itu kan. Setidak-tidaknya begitu kata mereka. Ya. Pak Ganjar, kan ketemu tadi sudah disampaikan, ketemu mahasiswa, ketemu kaum muda, ketemu mama-mama, ketemu anggota masyarakat biasa, ketemu pedagang. Nah, pertanyaan saya, kesan apa yang ada yang ditangkap Pak Ganjar dari mereka? Ramah. Nah, itu. Ramah, Mas Trias. Jadi tidak ada mereka yang tidak tertawa. Dan saya itu lah yoroto wak-waan toh. Wah, ini bahasa Indonesia ini apa coba? Jadi agak urakan gitu ya saya. Jadi kalau ketemu mereka, bro gimana?
terus saya candain, saya tawain gitu, mereka juga iso guyu kepinggal-pinggal gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya mereka ramah sekali. Tidak pernah dia tidak tersenyum. Ketika ketemu kelompok milenial begitu ya, ada yang jago chef tapi bahannya itu yang di tengah hutan. Saya lihat itu. Lihat ya, itu keren. Gimana itu? Ceritanya gimana itu? Jadi mereka lagi kita kumpulkan anak-anak kreatif. Ada yang jualan pariwisata, ada yang ngarang lagu, terus kemudian ada yang lulusan Amerika, dia berbisnis galeri, dan ada yang menjadi chef. Ternyata dia lulusan SMK, terus kemudian dia bilang, Pak Ganjar tahu arti SMK enggak? Apa itu SMK itu? Apa namanya? Sekolah. Kayaknya diplesetkan itu kayaknya. Pokoknya sekolah masuk kawin gitu kan. Pokoknya gitulah ceritanya. Pokoknya sekolah masuk keluar kawin gitu. SMKK betul, SMKK. Sekolah masuk keluar kawin. Dulu hanya gitu Pak Ganjar. Terus Anda gimana? Dia explore seluruh makanan dan dia jelaskan pada saya. Katanya Pak Ganjar pasti tahu juga kan, makanan di sini yang terkenal ada papeda dengan kuah kuning. Sebenarnya itu bukan asli Papua. Kenapa Anda bisa jelaskan itu? Karena yang asli dari Papua adalah kuah hitam. Kuah hitam itu seperti apa? Saya belum pernah makan. Nah, dia cerita sejarah, dia masuk ke pedalaman, dia tulis itu data-data orang masak. Ternyata hitamnya itu ada dari kulit ikan dan kemudian daun talas yang dikeringkan dan itu menjadi rasa yang enak. Bahkan dia bisa menceritakan bagaimana membuat garam dari tanaman semacam rotan. Rotan. Itu dia ceritakan. Loh, ini keren banget ini. Kenapa Anda tidak explore? Wah, ternyata dia udah bergaul dengan dunia internasional. Wow, saya yang kurang piknik, saya yang kurang baca gitu. Itu cerita. Mereka buat lagu. Bahkan ada anak-anak yang saya penasaran karena di YouTube-nya saya lihat mereka sudah ditonton 54 juta, ya, viewernya 54 juta, dan ternyata saya penasaran ini musisi-musisi anak-anak kok hebat banget. Begitu tak tengok ketemu Mas, ternyata itu anak-anak yang sekarang baru lulus SMA, yang dulu dia bertemu karena dia teman-teman SMP yang tinggalnya satu gang. Rombongan nyanyi, terus kemudian dia membuat grup namanya Sign of Black, terus kemudian lagunya Jangganggu itu. Jangganggu itulah yang kemudian dipidatokan Pak Jokowi. Dan itu viewernya 54 juta. 54 juta? Mereka kreatif. Gitu. Ya. Jadi kesannya tadi ramah ya Pak ya? Ramah mereka. Ramah dan menyambutnya itu hangat sekali. Kalau ini tidak ada satgas ya Mas Trias, tidak ada satgas. Itu mereka maunya peluk. Kalau dipoto itu dipeluk. Maunya dipeluk begitu. Kalau enggak, tangan saya katanya suruh nempel di sini pokoknya. Pak tempel di sini Pak. Jadi kadang-kadang fotonya lucu. Cuman gini aja gitu. Loh, kenapa tempel-tempel begini? Saya PNS Bapak. Siapa tahu nanti kalau Bapak sentuh pundak saya, pangkat saya naik. Ya, lucu juga. Ger gitu. Ya. Jadi nggak ada kesan yang banyak orang kesan ini dengan orang Jawa dengan itu nggak ada kan? Sama sekali nggak ada. Mas, setelah itu saya juga bersama kawan-kawan yang mendampingi saya, setiap kali kami setelah ngobrol pulang pasti ditanya sama teman-teman dan hasilnya seperti yang ada di IG saya, di YouTube saya, mereka selalu mengatakan itu. Kami saudara, Papua, Jawa Tengah saudara, karena kami tahu anak-anak di sana juga dekat dengan gubernur, begitu katanya begitu. Ya itu klaimnya mereka juga mungkin gitu ya. Tapi saya juga di sini sering nengok, bahkan beberapa orang tua di sana cerita itu, Mas. Pak Gubernur, itu asrama yang Bapak tengok itu anak saya dulu di situ gitu. Jadi itu memorable gitu dan kemudian itu yang membuat klik gitu ya. Jadi ramah, mereka senang, tertawa. Bahkan saya sudah rasa-rasanya sudah kayak stand up comedy kalau ngomong gitu karena mereka bisa tertawa gitu. Dan kita kerjain itu mereka ketawa, nggak ada cerita kita kerjain terus kemudian tersinggung, kemudian nggak ada. Bapak Ganjar ini ternyata bisa melawak gitu. Wah, udah langsung pecah semuanya. Terbuka ya. Pak, tadi setelah ketemu tadi saya masih penasaran ketemu dengan anak-anak muda yang punya talenta berbagai macam tadi. Ada potensi dari kaum muda yang perlu dikembangkan. Apa ya yang Bapak lihat di situ? Mas, yang saya lihat ya unik. Mereka unik, original. Dan mereka punya pride terhadap daerahnya tinggi sekali. Maka ketika kemudian orang bicara kuliner, maka ada seorang chef yang mencoba melakukan pengembangan terhadap makanan lokal. Dan kemudian itu
dikembangkan, Kembangkan. dipublish gitu ya dengan bagus. Lalu yang kedua, musik. Ternyata mereka musik top. Jadi banyak, ada yang reggae, ada yang hip hop, terus kemudian anak-anak itu yang seperti Shine of Black itu, ya, dan kemudian ternyata itu bisa viral kemana-mana itu. Yang ketiga olahraga tentu saja. Oh, Nah, yang olahraga ini kan bibitnya top ini ya, bibitnya top banget ya. Terus kalau kita bicara sepak bola, atletik, ya potensi dari basket dan sebagainya top. Maka kemarin juga setelah kita beberapa hari saya lihat cabur, ngobrol dengan para bupati, wakil bupati, para tokoh-tokoh yang ada di sana, lalu kita bicara begini. Lalu setelah PON, gedungnya buat apa? Nah, diskusilah di sana. Maka pada saat diskusi saya sampaikan kepada mereka, jangan mundur lagi. Ini point of no return. Karena point of no return, maka sebenarnya, hai orang-orang yang ahli dari Papua dan di luar Papua, yuk kita kembangkan yuk. Maka mungkin stadion yang bagus banget itu mesti dijadikan base camp-nya sepak bola, terus kemudian tempat atletiknya siapkan orang menjadi atlet, dan pembibitannya mesti betul-betul sejak sedini mungkin. Sehingga kalau kemudian hari kalau kita ingin mencari atlet terbaik itu dari sana. Jadi itu omongan yang pada saat di tengah-tengah kita melihat cabur-cabur, terus kemudian ketemu, mereka ternyata juga berpikir yang sama. Cuman kita harus mencari metodologinya saja. Jadi apa? Jadi apa yang dibutuhkan untuk yang wilayah itu, yang dari cerita Bapak tadi? Ada fasilitas, apa? Pusat, Mas. Jadi umpama ya ada pusat seninya, terus kemudian pusat olahraganya, pusat kulinernya, dan itu kan butuh orang yang terampil ya, butuh guru lah bahasa paling gampang. Itu butuh orang yang expert di situ, terus kemudian fasilitas sudah ada, yang berikutnya membangun jejaring. Bahkan ketika saya masuk pada wilayah desa, kemudian ngobrol, karena waktu itu ketemu dengan teman-teman Kagama, saya diajak di satu desa binaannya, terus ngobrol-ngobrol, saya tawarkan, kalau kita mau sharing dengan berbagai pengalaman, saya usulkan kemarin membuat desa kembar. Nah, desa kembar antara Jawa Tengah dengan Papua. Wah, ternyata antusias. Maka apa itu nanti? Ini apa? Macam-macam. Umpama gini, kita mau sharing tentang pengelolaan pemerintahan yang bersih, yang governance, yang melayani, yang bisa berinteraksi dengan gampang. Bagaimana metodologinya, bagaimana pelibatan masyarakat, dan bagaimana pengalaman kita menggunakan katakan teknologi informasi dengan alat ini aja. Bagaimana kita menggunakan. Nah, kami kan punya pengalaman di beberapa tempat di Jawa Tengah, desanya kan bagus gitu ya. Mungkin bisa kita bagi di sana. Tapi mungkin dari sini kita bisa bicara kearifan lokal yang ada di sana dari si partisipasi umpama. Kita bisa sharing. Dan itu saya undang mereka. Kalau mereka berkenan, sebenarnya mereka bisa ke Jawa Tengah, live in beberapa lama, bahkan dinas-dinas saya tadi antusias. Pak, kami dari BLK siap membantu, Pak, gitu. Pak, desa kami siap menerima, Pak, gitu. Kalau ini bisa saling berkunjung, maka kemudian kita punya satu spirit bersama membangun dalam keindonesiaan dengan sharing pengalaman gitu. Ini contoh aja, Mas. Dan Pak Presiden kemarin kan meletakkan batu pertama untuk semacam youth center gitu ya di sana ya. Jadi kalau itu bisa dilakukan, mereka punya. Ya buatlah co-working space di sana yang berbisnis bisa, yang anak-anak muda, chef, pemain musik reggae, hip hop, terus kemudian pariwisata kan ada satu perempuan yang lulusan Amerika itu yang membuat galeri. Maka dia sampaikan dengan kesadaran yang hebat banget. Di sini banyak orang bisa memproduksi tapi tidak bisa menjual keluar. Nah, itu dibantu sama dia. Manajemennya dibantu. Maka kalau kemudian ini didampingi, ada pusat-pusat pelatihan tadi itu, ekonomi kreatif, pusat olahraga, seni, bisnis, dan sebagainya, termasuk co-working space, anak-anak ini akan pasti bisa tetap melesat cepat banget. Iya, Pak. Cerita yang sangat menarik cerita tadi ya. Tapi saya masih ingin bertanya, menurut Pak Ganjar, budaya positif apa yang menonjol pada masyarakat Papua, dan bagaimana itu dikembangkan menjadi atau dikembangkan untuk integrasi bangsa? Tadi kan, Mas, mereka itu budaya yang terbuka kok. Mereka sangat welcome. Tadi saya ceritakan ramah. Boleh Anda lihat di YouTube saya itu ya, boleh dilihat di IG saya. Itu tidak ada yang tidak sambutan menari, tertawa, makan, ngekek-ngekek lah kalau orang dulu kita. Itu menurut saya sesuatu yang ya samalah di mana-mana. Maka ketika kemudian kita bicara integrasi, ya kita bisa
bisa tunjukkan bahwa ini contoh Mas ya di Timika. Saya ketemu dengan Pak Wakil Bupati, diantar kemana-mana, ketemu dengan orang Jawa, Sunda, Jawa Timur juga ada di sana, Madura juga ada di sana. Ketika kita ngobrol bersama, mereka dengan senang hati menyambut kita dan betul-betul saling mengisi. Dan mereka merasa kami pernah belajar di Jawa Tengah. Kami menerima mereka sampai hari ini baik-baik saja. Mereka juga bisa saling belajar, bahkan ada yang menikah di antara mereka. Lalu kemudian kita mau bicara konsep apa lagi ketika itu sudah berjalan. Kan tinggal penguatan dengan rasa yang kita mesti tonjolkan, dan rasa keindonesiaan apa. Loh, kita itu memang beda, nggak usah disama-samain. Justru beda itu yang indah, dan buktinya mereka bisa berkumpul, bekerja bersama-sama kok gitu. Ya. Yang perlu dapat tekanan kan kebersamaannya. Beda memang beda kan, ada yang sama. Ya. Jadi sebetulnya kalau menurut cerita Pak Ganjar tadi selama beberapa seminggu mungkin ada di Papua ya, yang sudah dilihat atau sebelumnya sudah bolak-balik datang ke sana. Sebenarnya tidak ada persoalan dalam hal integrasi sebetulnya ya, kalau dari cerita Bapak tadi. Iya, kalau saya melihat tidak, tapi ada memang beberapa yang perlu perhatian. Perlu perhatian ini tidak boleh tersumbat, mesti ada komunikasinya. Sehingga pasti ada orang berbicara satu kepentingan, ya tentu ada hak yang mesti mereka dapat, sehingga ketika kemudian dikomunikasikan dengan baik, maka itu bisa mereka dapatkan. Nah, mungkin yang ini yang diperlukan, sehingga ruang-ruang terbuka untuk komunikasi itu bisa berjalan. Di samping tentu saja dalam konteks-konteks yang lain kami ngomong dengan kawan-kawan mahasiswa, terus kemudian ternyata mereka juga mengikuti perkembangan global. Ya, setiap bulan-bulan seperti ini, mulai September, Oktober ya, itu kan ada sidang umum PBB. Kita pasti bicaralah bagaimana cerita Vanuatu selalu bicara seperti itu, dan kemarin diskusikan sebagian besar di antara mereka sudah tidak lagi berpikir itu. Mereka mengatakan bahwa ya memang di tempat kami ada cerita mereka sebut sebagai ketidakadilan, tapi sisi lain mereka mengatakan bahwa daerah kami dibangun. Daerah kami sekarang bagus, perbatasan kami membanggakan, akses kami sekarang lebih mudah, dan kemudian ya tentu saja belum sempurna, maka ruang komunikasi kepada mereka yang memang belum bisa mengakses rasa-rasanya, inilah yang mesti dibuka agar mereka bisa masuk untuk bisa mendapatkan penjelasan yang clear, kira-kira begitu. Jadi pembangunan fisik ya yang gencar dilakukan itu sudah mulai ada pengaruh positif bagi mereka, bahwa mereka sekarang diperhatikan, begitu? Ya setidaknya terhadap mereka yang bercerita kepada saya sudah merasakan itu, Jadi ya sekarang mulai bagus, fasilitas mulai banyak dan sebagainya ya. Tapi tentu saja itu belum selesai, itu belum tuntas, betul. Maka pada saat saya ngobrol dengan Pak Wakil Bupati Timika umpama, Pak Wakil, berapa jumlah penduduknya? 300.000, Pak Gubernur. Oke, berapa APBD Anda? 4 triliun. Jadi di mobil saya cerita sama mereka. 4 triliun harusnya itu sekolah sudah gratis, kesehatan sudah gratis, rumah sudah harus baik, Pak Wakil. Betul, Bapak. Itu. Cuman mereka tersebar di area-area itu. Nah, yang mahal adalah transportasi. Karena mereka harus melalui udara. Disinilah kalau kita mau bangun infrastruktur, jalan dan sebagainya, itu memang mahal sekali. Ya sudah, kalau gitu infrastrukturnya untuk beberapa area yang remote itu tetap pakai pesawat, memang mahal. Tapi ya rumahnya lah mesti lebih baik. Kalau perlu ya dibuat sekolah lah di sana, meskipun kecil. Maka tindakan yang saya katakan, Bapak juga harus mengafirmasi untuk rakyat sendiri, tapi rakyat yang ada di remote area. Nah, sehingga mereka kan bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari kekayaan yang ada di sana. Dan ternyata beliau setuju, betul Bapak itu. Dan dia mulai tunjukkan minimal penataan yang ada di kotanya yang terjangkau, pembangunan dengan mudah begitu, terasa betul suasananya yang saya masih melihat orang lagi membangun gitu. Jalannya mungkin lebar, makin luas gitu ya. Rumah kemudian mulai dibangun, orang jualan juga banyak, dan saya tidak melihat warna yang sama di sana. Kulitnya, rambutnya, ternyata warnanya beda-beda, dan itu mereka oke-oke aja itu gitu. Ya. Pak Ganjar, sebelum mengakhiri perjumpaan kita ini, saya masih ingin tahu mengapa para mahasiswa kepengen ketemu Pak Ganjar ketika itu. Saya tidak tahu.
ada apa namanya 3 kali mereka ya. Sebenarnya saya diminta untuk kuliah umum di Uncen, tapi nanti dulu aja deh, soalnya Pak Presiden datang, saya khawatir kalau kemudian nanti langsung diundang kita semua dan sebagainya, saya standby. Akhirnya saya hanya mampir ke rumah Pak Rektor, terus kemudian ngobrol dengan para dekan di sana secara santai. Setelah itu teman-teman gerakan biasa, Mas. Kalau teman-teman gerakan kan Mas Ganjar gitu aja. Kelompok Cipayung yang sebenarnya mereka pernah bertemu tapi ya di seminar, webinar, daring begitu. Terus kemudian ternyata bertemu fisik itu lain, Mas. Maka mereka datang terus kemudian ngobrol dengan berbagai cerita. Ekonomi kreatif, bagaimana membangun anak muda menghadapi masa depan. Ya saya tawarkan juga pada mereka. Kalau Anda punya liburan panjang, Anda mau magang di Jawa Tengah, saya izinkan. Saya izinkan gitu ya. Karena pada saat bertemu dengan ex Cipayung itu, umpama dari PMI-nya anak Madura. PMI-nya anak Madura. Papua begitu ya. Terus kemudian HMI-nya dari Wamena. Ini HMI dari Wamena. Rambutnya gondrong gitu ya. Menarik juga gitu ya. Dan terus kemudian pada saat saya ke Timika, teman-teman Gemeni umpama. Ternyata Gemeni yang datang, saya pikir rombongan banyak, ternyata hanya bertiga. Pas saya pulang, saya dimarahi. Kenapa yang diterima cuma bertiga? Kamu rame-rame ketemu gitu. Saya tidak tahu apa yang disampaikan, tapi rasanya kawan-kawan mahasiswa ini haus untuk diskusi dengan tokoh apapun ya, haus kayaknya. Dan mungkin mereka juga mengikuti medsos saya, mungkin mengikuti berita seperti apa begitu, sehingga mereka banyak pertanyaan dan sampai hari ini, Mas, mereka WA-WA-an terus sama saya, sehingga sampai ke Maluku bilang, Mas Ganjar, jangan hanya di Papua dong, ke Maluku dong. Nah, besok ada STQ di sana, terus kemudian mengundang saya, Mas ke sini dong gitu. Terus Toraja juga ngomong, Mas kita juga pengen dong, nih teman-teman aktivis juga mau diskusi gitu. Jadi ya mungkin karena saya ya sok cengengesan bareng gitu ya. Dengan mereka. Nah, mungkin saya kira begitu, sok cengengesan itu. Kalau mahasiswa kan seneng Mas diajak gitu. Jadi tidak nunduk-nunduk, tidak ya begini, meskipun gitu. Meskipun mungkin ada yang ngomong keras gitu ya, itu jadi nggak persoalan kan? Meskipun ada yang ngomong keras. Kita keras Mas di sana. Jadi pada saat ada satu tokoh yang ngomongnya juga keras, apalagi kalau bercerita HAM tadi seperti Mas Tria sampaikan toh, ceritanya HAM, kami merasa tidak bisa. Ini PON ini hanya pengalian isu saja. Ya ada juga Mas yang begitu. Tapi terus kemudian saya sampaikan, oke bro, saya ceritakan soal peristiwa PON tadi. Kalau kemudian dulu kami mau banding begitu, kita kan bersaing keras. Tapi ketika kemudian kita bicara kiri kanan bahwa PON harus dilakukan di Papua, saya sampaikan, saya dukung. Karena apa? Karena agar ada tindakan afirmasi. Dan Anda tahu hari ini saya sampaikan, itu stadion keren banget. Itu pembukaan keren banget. Keren. Ini hotel keren banget. Saya sampaikan satu persatu. Apakah Anda masih tidak melihat itu semuanya? Langsung dia diam. Dan pada saat diam, saat foto-foto, satu teman ini tidak ikut, tapi pas terakhir terus, Mas kita foto berdua ya. Begitu ya. Saya sudah selesai. Sudah selesai ya. Ya. Itu Mas Riyad. Ya. Pak Gubernur, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk ngobrol. Kami ingin oleh-oleh dari Papua, ya kan? Sangat menarik. Orang ingin tahu, ya, Pak Ganjar akhir-akhir kan banyak disebut-sebut, tapi kemudian saya ingin oleh-olehnya aja, nggak usah sebut-sebut yang lain, ya kan? Karena ini yang menurut saya, yang penting ini, yang lebih menarik ini, bagaimana tentang Papua. Nah itu oleh-olehnya. Jadi saya melihat pameran anggrek yang isinya seluruh Indonesia, masyarakat Jawa Tengah banyak ikut. Kagama Orchid ikut di sana. Setiap saya datang di stand, langsung dikalungin noken. Maka di sana ada gambar saya kalungan noken banyak sekali. Akhirnya teman-teman pulang banyak dong. Iya, maka teman-teman di Jakarta, Mas nokennya dibagi-bagi. Dibagi? Beli. Saya bilang gitu. Pak Ganjar, sejak ketemu tadi, saya sudah bertanya-tanya Pak. Bapak pakai kaos merah, ya. Itu biasa, kaos merah, Bapak pakai merah biasa. Tetapi yang luar biasa di sini, ada tulisannya Borobudur Marathon 2000, berapa itu? 2021. Ini apa ini Pak, ceritanya bagaimana ini? Oh, ya, 2021, ceritanya gimana nih? Ya, ini sebenarnya kaos Borobudur Marathon kerjasama antara Yayasan Borobudur Marathon, Bank Jateng, sama Kompas. Jadi kita sudah putuskan untuk tahun ini,
Borobudur Marathon akan jalan. Jadi elit maratonnya kalau yang dulu hanya diikuti oleh beberapa orang ya tahun lalu meskipun pandemi, Borobudur Marathon tetap jalan loh Mas. Kemarin dan kalau tidak salah seluruh dunia hanya ada 3, salah satunya Borobudur Marathon. Nah untuk tahun ini mau kita lari secara luring, lari secara luring. Jadi kalau lari pendidikan, lari tatap muka ini, PTM nih. Jadi kita akan laksanakan dan rasa-rasanya dari panitia, dari Kompas sudah membuka pendaftaran dan istri saya sudah mulai panik dia. Saya bisa dapat ballotnya enggak ya, sudah latihan tiap hari karena dia mau pingin Virgin Marathon karena dia latihan terus. 10K-nya sudah, half-nya sudah maraton. Nah, dia sekarang pingin ikut maratonnya. Aku mau ikut, ya daftar dulu karena ini pakai ballot gitu kan dan antusiasme masyarakatnya luar biasa. Oh, ini jadi kaosnya ini kaosnya nganyari nih Pak ya, ceritanya nganyari ya. Nganyari Mas, baru dipakai sehari pada saat launching kemarin dan baru dicuci sehari, maka saya informasi dari intelijen dan dukun karena Mas Trias pakai baju putih, saya pakai merah putih. Ya, top nih top. Terima kasih sekali Pak Ganjar ya. Sami-sami. Saya mau ikut nggak kuat saya, mau ikut nggak kuat. Nggak usah, ikut nonton aja. Ya, ikut nonton aja. Pak jangan lupa Bapak tetap ini mohon mengatakan bahwa tetap melihat Cemara Channel. Jangan lupa subscribe, like. Oke, tetap lihat Cemara Channel, jangan lupa subscribe. Ini tontonan menarik. Ya, Pak Ganjar, sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktu untuk bercerita, berikan oleh-oleh dari Papua. Terima kasih sekali. Sama-sama Mas Trias, ya selalu, Mas Nuwun. Ya, terima kasih Pak. Oke, Mas Trias dan teman-teman makasih ya. Terima kasih sekali. Ya. Oke, selamat malam. Sahabat Trias Kredensial, terima kasih sekali telah mengikuti perbincangan Trias Kredensial dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang memberikan oleh-oleh dari kunjungannya ke Papua, yang sekarang ini menjadi tempat pelaksanaan PON 20. Masyarakat Papua adalah masyarakat yang sangat ramah, yang sangat bersahabat, yang sangat menyenangkan. Dan ada banyak talenta, ada banyak bakat yang bisa dikembangkan oleh anak-anak muda dari provinsi paling timur itu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kredensial.